Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para ulama, pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa wa Da'wah, akhina Al-Ustaz Muhammad Tahir bin Kiai Al-Hajj Muhammad Mahfud, segenap keluarga almarhum ila rahmatillahi hayyul qayyum. Yang saya hormati pula pejabat pemerintah mungkin hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu keharusan bagi manusia ini untuk mensyukuri manusia karena sebagai wasithah, sebagai perantara sampainya nikmat Allah kepada dia. Pemberi nikmat hakiki itu Allah, tapi manusia juga bisa menjadi perantara sampainya nikmat Allah kepada manusia. Contoh, yang menciptakan kita semuanya adalah Allah, tapi perantara wujudnya kita adalah kedua orang tua. Mensyukuri kepada Allah sebagai pencipta, mensyukuri kepada Allah sebagai pencipta, tetapi melupakan wasithah, perantara sampainya nikmat kepada kita, itu tidak diterima. Karena itu katakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Coba ibu-ibu yang rame itu ganggu yang dengarkan, ditegur itu. Ibu-ibu yang rame itu ditegur karena mengganggu yang dengarkan. Coba duduk, Bu. Anda yang rame itu ngomong sendiri, itu ganggu yang dengar. Oke. Tidak dianggap mensyukuri Allah kalau memang tidak juga mensyukuri manusia karena sebagai perantara sampainya nikmat Allah kepada dia. Karena Allah perintahkan khusus kepada orang tua, anishkur li wa liwalidayk, syukur kepada aku dan juga syukur kepada kedua orang tua. Ini buah mangga, buah mangga nikmat dari Allah, tapi sampainya buah mangga kepada kita lewat pohon mangga. Maka kalau Anda kepingin terus memanen buah mangga, rawat pohon mangganya, maka Allah akan memberikan selalu kepada kamu nikmat buah mangga. Begitulah juga kita dalam segala hal. Kalau Anda kepingin ilmunya berkah dari Allah, maka Anda harus bagus menghormati wasithah, perantara ilmu dari Allah, yaitu guru. Kalau Anda kepingin kehidupan Anda di atas dunia ini menjadi berkah, maka hormati, bakti kepada wasithah wujudnya kamu, yaitu kedua orang tua. Begitu juga kalau kamu tadi itu pingin rizkinya kamu lancar, maka hendaknya kamu syukuri nikmat rizki dengan kamu bagikan juga kepada orang yang membutuhkan. Ini namanya wafa. Ini namanya wafa. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah untuk menjadi orang yang mensyukuri nikmat model demikian ini. Kalau hanya sekedar alhamdulillah semua bisa, tapi mensyukuri nikmat karena menggunakan nikmat tadi itu untuk sebagaimana mestinya tidak mudah.
Karena itu Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit loh hamba Allah yang selalu bersyukur itu sedikit, banyaknya lupa. Contoh nih, kalau kita makan kita mengucapkan alhamdulillah banyak, tetapi ketika kamu setelah makan dan badan kamu seger, kamu gunakan untuk apa? Futsal. Kamu gunakan apa? Untuk jalan-jalan. Seandainya digunakan untuk qiyamul lail, banyak sholat, maka kamu menjadi hamba yang mensyukuri energi kamu karena makanan kamu. Ketika kamu dapat rezeki nomplok, alhamdulillah, banyak model begitu. Tapi ketika kamu menggunakan rezeki nomplok kamu tadi itu untuk memperhatikan tetangga kamu yang membutuhkan, keluarga kamu yang membutuhkan, anak-anak yatim yang harus kamu santuni, fuqara wal masakin yang kamu harus sedekahi, maka itu jarang, sedikit sekali. Karena itu makom syukur ini makom yang sangat tinggi. Setan itu Pak berusaha menggoda manusia untuk melalaikan mensyukuri nikmat. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan pengaruhi manusia dari arah muka, belakang, kanan, kiri, sehingga kamu ya Allah tidak mendapati mereka kebanyakan bersyukur kepadamu. Gagal syukur, gagal dalam mengisi kehidupan ini dengan baik, saudara. Karena itu manusia yang cerdas adalah kalau dia tadi itu tahu fungsi hidup ini, tahu tujuan hidup ini. Tujuan hidup ini sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Itu tujuan hidup. Gimana masalah rizki? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku ini tidak berharap manusia itu memberikan rizki kepada aku, kata Allah. Aku Allah yang maha memberikan rizki. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Karena memang Allah adalah sejakti yang beri rizki. Saudara, sebelum Anda wujud di atas dunia ini, Allah sudah ciptakan laut dengan berbagai ikan di dalamnya. Allah juga kita ciptakan kambing, sapi, onta. Allah ciptakan buah-buahan, Allah ciptakan padi, Allah ciptakan gandum, sayur mayur dan semuanya. Allah ciptakan itu semuanya. Nggak usah bingung, Allah udah jamin rezekinya kamu. Tinggal ibadah kamu ini bener nggak? Lah kok bingung rezeki yang sudah dijamin, ibadah berantakan, menjadi tugas hidup kita. Inilah kesalahan kita dalam mengisi hidup ini. Tahu cicak? Cicak itu nempel, nggak punya sayap, tapi rezekinya terbang. Secara logika, kehidupan cicak itu adalah payah, saudara. Kenapa? Nggak punya sayap, nempel, tapi rezekinya terbang kemana-mana. Tapi karena sudah memang dijamin rezekinya oleh Allah, subhanallah, lalatnya hinggap di samping cicak dimakan. Belum pernah kami menghadapkan cicak mati kelaparan. Subhanallah, Anda lihat. Ternyata saudara, orang-orang makhluk Allah yang ngumpulin makanan ini cuma 3. Kambing nggak pernah dia mengumpulkan makanan untuk esok hari. Burung apalagi, ayam apalagi, nggak ada. Cuma 3 makhluk Allah yang bingung dengan makanan, ngumpulin makanan, nyimpen makanan itu cuma 3. Pertama tikus tuh, itu semuanya sampai kesumbat semuanya. Gara-gara apa? Tikus menyimpan makanan. Yang kedua semut. Itu semut dapat 1 biji nasi, itu untuk kebutuhan 1 bulan belum habis mungkin. Diangkat, jatuh bangun, masuk
ke liangnya dia, keluar lagi cari lagi, dapat kecoa misalnya, dimasukkan, dipaksa keluar lagi cari lagi, kalau perlu sapi dimasukkan. Yang ketiga manusia. Jadi kelasnya manusia kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpulin rezeki Pak, itu kelas semut sama tikus. Saya mau tanya, mana yang lebih dibutuhkan sama manusia? Makan, minum, atau oksigen? Nah, tangan kanan makannya. Makan, minum, atau oksigen? Oksigen. Terlambat, nggak makan sehari masih bisa hidup, nggak minum sehari masih bisa hidup, tapi nggak nafas 5 menit nggak ada yang sanggup Pak hidup. Tapi kenapa kamu bisa pasrah sama Allah? Kalau Allah udah menentukan aku mati, ya udah habis nafasku. Semenjak masih hidup dia masih bisa bernafas. Anda bisa pasrah, Anda bisa yakin itu. Untuk makan dan minum nggak yakin, padahal penuh rekeningnya, gemuk rekeningnya, masih banting tulang saudara. Ibadah tetap berantakan walaupun 70 tahun umurnya tinggal 2 hari. Inilah yang harus kita sadari dalam mengisi kehidupan. Diadakan haul sama keluarga almarhum ini dalam rangka bersyukur kepada Allah karena wasithah, karena perantara wujudnya mereka adalah lewat kedua orang tua mereka. Saudara, saya mau tanya, emas berharga enggak? Berlian berharga enggak? Dolar, duit berharga enggak? Berharga. Tapi kalau sudah mati berharga? Enggak, berhenti nilainya, enggak berharga kalau mati. Baru di situ manusia akan paham yang berharga bacaan Qur'annya, amal solehnya, ibadahnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ternyata kamu kumpulkan duit kamu banyak nggak laku di masa depan kamu. Ambil secukupnya Pak, hidup di atas dunia ini ambil secukupnya, biar yang lainnya mengalir. Dunia jadikan amal soleh, maka itu Anda akan menjadi cerdas. Kenapa? Itu termasuk wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dunia ini fana, kecuali kalau kamu jadikan amal soleh, maka akan menjadi al baqiyatus shalihat, akan menjadi kekal. Kenapa? Sampai akhirat itu. Sampai akhirat itu semuanya. Masya Allah. Kiai Mahfud rahimahullah al-abrar, bukan karena pabriknya besar, bukan karena tokonya besar, tapi yang dikenang ya masjidnya, ya pondoknya, ya majelis ilmunya, ya dakwahnya, ya istiqomahnya, ya sedekahnya. Itulah nilai kehidupan. Itulah nilai kehidupan saudara. Nilai kehidupan adalah jika menggunakan kehidupan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu, dan ibadah itu ada yang disebut ibadah muta'addiyah, ada ibadah lazimah. Ibadah lazimah ibadah untuk diri Anda, baca Quran, zikir, fikir, qiyamul lail. Ibadah yang muta'addiyah ibadah untuk diri Anda dan orang lain. Anda bersedekah, manfaat untuk diri Anda dan juga manfaat kepada orang lain. Ngajarkan ilmu, manfaat untuk diri Anda dan juga manfaat kepada orang lain. Dan itu lebih besar pahalanya daripada ibadah lazimah selain ibadah yang fardu. Itulah yang telah dilakukan oleh beliau. Karena itu orang itu begini Pak, kalau sudah mati yang hadi atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ilal athari. Lihatlah peninggalanku setelah wafatku. Itulah adalah nilai orang yang setelah mati Pak. Kalau yang ditinggalkan kitab, majelis ilmu, berarti yang mati ahlul ilmi.
Kalau yang ditinggalkan masjid, tempat-tempat ibadah, berarti yang mati ahlul ibadah. Ditinggalkan madrasah, pondok, itu berarti ahlul dakwah dan seterusnya. Kalau yang ditinggalkan bola, kemudian ada sepatu, ada kaos kaos bola, kostum, itu berarti yang mati ahli sepak bola. Nah, yang ditinggalkan itu gitar, organ, gendang, berarti yang mati adalah ahli musik. Begitu. Kalau yang ditinggalkan barbel, kemudian alat olahraga, berarti ahli olahraga. Lah sekarang kamu cari apa kalau mati, ahli apa ente? Jangan-jangan nanti tinggalkan sekak, catur, kartu, ya. Rugi kalau anda dinilai setelah mati anda itu sebenarnya. Yang ditinggalkan majlis ilmu, sedekah dan lain-lainnya, maka anda akan menjadi orang yang baik, saudara. Nah, maka anda akan menjadi orang yang baik. Nah, tentunya orang kalau sebelum mati itu Pak, selain dia mempersiapkan dengan amal soleh, sebagai bekal, tadi kan sudah katakan, ente kalau mati nggak butuh rupiah lagi, nggak butuh tanah lagi, nggak butuh istanah lagi, nggak butuh jabatan lagi. Yang kamu butuhkan adalah bekalnya kamu, sangunya kamu untuk ke akhirat, yaitu amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Selain itu, sebelum mati persiapkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, ahlul ilmi, ahlul Quran, anak-anak yang mau mendoakan kamu, peduli dengan kamu kalau mati. Nabi ngabarkan begini, mal mayyit fi qabri illa kal gharigil mutaghawwith. Mayit itu di kuburannya seperti orang di tengah lautan mau tenggelam. Yang dibutuhkan apa? Yang diperlukan oleh orang yang mau tenggelam apa? Kasih sertifikat tanah puluhan hektar, nggak tertarik. Kasih perempuan yang cantik atau laki-laki yang tampan, nggak tertarik Pak. Dikasih BPKB mobil Alphard terbaru, nggak tertarik. Kalau sudah mau tenggelam, yang ditunggu siapa yang di atas kapal peduli dengan dia, menyelamatkan dia, membantu dia. Begitulah juga kalau orang dikubur itu, yang ditunggu siapa keluarganya yang masih peduli dengan dia, doakan dia. Siapa anak-anaknya, murid-muridnya yang masih peduli dengan dia, mendoakan dia. Itu yang ditunggu. Karena itu kalau kita mati, anak-anak kita nggak ada peduli dengan kita, orang-orang nggak peduli dengan kita, kita nasibnya jadi merana di kuburan. Udah sedikit amalnya, nggak ada doain kita. Nah, disinilah kita harus paham. Jadilah orang-orang peduli dengan orang yang hidup, supaya kamu ketika mati dipedulikan oleh mereka semuanya. Iya Pak. Nih misalnya Nabi pernah berkata begini, ittakhidu alal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Banyaklah kamu menanam jasa kepada orang-orang fakir, karena sesungguhnya orang fakir itu nanti di hari kiamat punya kedudukan di hari kiamat. Saudara, di atas dunia orang fakir itu perlu bantuan orang kaya untuk makannya, untuk minumnya, untuk hajatnya, untuk obat kesembuhannya. Tapi nanti di hari kiamat orang-orang kaya di dunia membutuhkan bantuan orang fakir. Karena itu yang banyak jasa sama orang fakir. Nanti di hari kiamat orang fakir didatengin, kamu kan pernah aku kasih makan dulu waktu kamu lapar, mintakan sama Allah untuk aku diampuni dosanya, gitu. Kamu kan pernah dulu saya sumbang waktu kamu membuat acara atau membangun masjid, mintakan sama Allah untuk aku dibebaskan daripada siksa, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu perhatikan orang-orang fakir, karena orang-orang fakir itu akan punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seharusnya. Ini nggak ada yang peduli. Kadang-kadang orang satu rumahnya 17, saudara. Kacau enggak? Orang satu kendaraannya ada 4.
Lah kalau sudah demikian saudara, ya Allah, sinfani la yashba'an, kata Nabi. Ada dua orang ini nggak pernah merasa kenyang seterusnya, nggak pernah puas-puasnya seterusnya, tetap menjadi orang fakir, tetap dia menjadi orang yang ambisi. Apa? Talibul ilmi wa talibud dunia, orang yang cari ilmu dan orang yang cari dunia. Orang cari ilmu ini Pak, walaupun sudah tua, walaupun kiai gede, tetap baca kitab, nggak ada puas-puasnya. Orang cari dunia juga begitu, nggak ada puas-puasnya. Dikatakan al-harisu ala dunya kasyaribi ma'il bahr kullama izdada syurban izzaza asya. Orang yang ambisi dunia ini seperti orang yang minum air laut. Kalau dia haus minum air laut, semakin banyak minum semakin tambah haus, nggak akan menjadi lega. Begitulah juga orang yang mencari dunia ini. Wah, tambah lagi, beli tanah lagi, belum lunas, ada ditawar lagi, beli tanah lagi, terus begitu. Pulang kepada Allah bawa banyak utang, saudara. Karena itu jadilah dia urusan dunia menjadi orang gona'ah. Yang ada syukuri, maka Allah janji akan ditambah. Bukan hanya ditambah rezekinya dunia, tapi juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ada di akhirat, saudara, surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya tidak akan panjang lebar. Ini Habib Jindan sudah mau datang, belum datang nih. Jadi begini saudara, kita harus tahu bahwa nilai hidup kita adalah untuk ibadah. Jangan sadarnya kalau Israel udah datang baru sadar. Lah kalau Israel datang baru minta akhirni ila ajarin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Tunda ya Allah sebentar, tunda supaya aku bisa sedekah, aku jadi orang yang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak akan ditunda ajalnya kalau itu sudah Israelnya datang. Ajal udah datang, nggak bisa saudara. Jangan nanti kalau sudah dikubur ditinggal sama orang-orang sekitarnya baru dia sadar, lah rumah saya siapa yang nanti nembati, harta saya siapa yang menikmati, baru dia sadar. Rabbirji'un la'alli amalu salihan fima taraktu, ya Allah hidupkan lagi aku untuk aku jadikan amal soleh daripada segala yang aku tinggalkan. Nggak bisa, kalla innaha kalimatun huwa khailuha, nggak bisa. Yaitu kalimat orang sadarnya setelah mati gitu, pingin hidup lagi. Kalimat omongan orang yang sadarnya setelah mati pingin hidup lagi, nggak akan bisa. Wa min wara'in barzakhin la yaum yub'atsun, udah ketentuan Allah setelah mati alam barzakh sampai hari kebangkitan. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang nyesel Pak. Sebelum Israel datang, sebelum mati ini datang, dan tidak ada satupun orang yang yakin hidup di atas dunia selama-lamanya. Siapa yang akan hidup selama di atas dunia? Orang Eropa itu minumnya susu, makannya keju, mati, apalagi makan terong. Nah, karena itu udahlah, kita semuanya pasti bakal mati ya. Jangan nyeselnya kalau udah ketemu Israel, jangan nyeselnya kalau dikubur. Jadikan kehidupan ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi kehidupan ini dengan ilmu, isi kehidupan ini dengan amal soleh, isi kehidupan ini dengan ikhlas, isi kehidupan ini dengan akhlak-akhlak yang bagus. Maka kamu akan menjadi orang yang mulia, dan jadikan anak-anak kamu menjadi anak yang solehin, yang manfaat. Diceritakan ada satu orang meninggal, ibu meninggal. Setelah sekian lama temennya si ibu ini meninggal, temennya ibu ini mimpi. Ditanya, gimana keadaan kamu dalam barzakh? Alhamdulillah, kata dia. Anakku selalu ingat kepada aku, doakan aku, kata dia. Cuma anakku lupa, tidak pernah ngirimi aku semangka, kata dia. Padahal aku ini senang dengan semangka. Bangun tidur, ngomong sama
anaknya, aku mimpi ibumu tadi malam, katanya kau tidak pernah ngirimi semangka. Astagfirullah, iya ibu saya seneng sama semangka, beli banyak semangka pak, dibagikan sama fuqara wal masakin. Dibagikan fuqara wal masakin. Malam mimpi ibu lagi, ibunya temennya itu, alhamdulillah udah dikirimi semangka sama anakku, kata dia. Nah kita ini kalau bersedekah itu ngirim pak, kita sama orang tua kita. Lah kamu sedekahnya 500 rupiah. Sedekah kalau banyak, kalau punya duit banyak, sedekah yang banyak itu sampai kepada, jadi pahala kamu juga sampai kepada ibu kamu, orang tua kamu meninggal dunia. Sedekah buat masjid, sedekah bagi sekian kintal kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan utang, tidak bagus. Begitulah segala sesuatu itu, kalau anak tadi itu berbuat dan itu diingat orang tuanya, maka akan dapat bagian. Kenapa? Kehidupan anak itu berasal daripada kehidupan orang tua. Begitu juga ilmu, jika oleh si murid diamalkan, diajarkan, maka guru akan mendapatkan bagian. Kenapa? Kehidupan ilmu murid itu adalah karena kehidupan ilmu guru. Jadilah orang yang bermanfaat hidup di atas dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan almarhum dijadikan kuburannya menjadi kebunan surga, dan mudah-mudahan insyaallah anak-anaknya dijadikan sholihin sholihat, ilmunya bermanfaat, dan mudah-mudahan peninggalan almarhum menjadi semakin makmur, dan mudah-mudahan insyaallah akan mengeluarkan murid-murid yang berkualitas, yang berilmu, dan insyaallah berdakwah mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.